Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai semuanya, kembali lagi di video saya kali ini, video yang ke-7. Kali ini saya akan memperkenalkan diri saya kembali. Perkenalkan, nama saya Chelsea Elsa Merlim dengan NIM 4524091079 dari Fakultas Psikologi, Program Studi Psikologi Universitas Bosowa, Angkatan 2024. Kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang epistemologi. Mari kita masuk ke dalam materinya. Nah, teman-teman, jadi epistemologi itu atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengandaian-pengandaian dan dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Para filosof Prasokrates, yaitu filosof pertama di dalam tradisi barat, tidak memberikan perhatian pada cabang filsafat ini, sebab mereka memutuskan perhatian terutama pada alam dan kemungkinan perubahannya, sehingga mereka kerap dijuluki filosof alam, teman-teman. Nah, mereka mengandaikan begitu saja bahwa pengetahuan mengenai kodrat itu mungkin, meskipun beberapa di antara mereka menyarankan bahwa pengetahuan mengenai struktur kenyataan dapat lebih dimunculkan dari sumber-sumber tertentu ketimbang sumber-sumber lainnya. Heraklitus, misalnya, menekankan penggunaan indera, sementara Parmenides menekankan penggunaan akal. Nah, teman-teman, pada abad yang ke-5 sebelum Masehi, muncul keraguan terhadap adanya kemungkinan itu. Mereka yang meragukan akan kemampuan manusia mengetahui realitas adalah kaum sofis. Para sofis bertanya, seberapa jauh pengetahuan kita mengenai kodrat benar-benar merupakan kenyataan objektif, seberapa jauh pula merupakan sumbangan subjektif manusia, apakah kita mempunyai pengetahuan mengenai kodrat sebagaimana adanya. Sikap skeptis inilah yang mengawali munculnya epistemologi, teman-teman. Metode empiris yang telah dibuka oleh Aristoteles mendapat sambutan yang besar pada zaman Renaissance, dengan tokoh utamanya Francis Bacon pada tahun 1561 sampai 1626. Filsafat Bacon mempunyai peran penting dalam metode induksi dan sistematisasi prosedur ilmiah menurut Russell. Dasar filsafatnya sepenuhnya bersifat praktis, yaitu untuk memberi kepuasan pada manusia atas alam melalui penyelidikan ilmiah. Umat manusia ingin menguasai alam, tetapi menurut Bacon, keinginan itu tidak tercapai sampai pada zamannya hidup. Hal itu karena ilmu-ilmu pengetahuan tak berdaya guna dalam mencapai hasilnya. Sementara itu, logika tidak dapat digunakan untuk mendirikan dan membangun ilmu pengetahuan. Bahkan, Bacon menganggap logika lebih cocok untuk melestarikan kesalahan dan kesesatan yang ada ketimbang mengejar dan menentukan kebenaran. Sementara bagi Descartes pada tahun 1596 sampai 1650 Masehi, persoalan dasar dalam filsafat pengetahuan bukan bagaimana kita tahu, tetapi mengapa kita dapat membuat kekeliruan. Salah satu cara untuk menentukan sesuatu yang pasti dan tidak dapat diragukan ialah dengan melihat seberapa jauh hal itu bisa diragukan. Nah, teman-teman, prosedur yang disarankan Descartes untuk mencapai kepastian ialah keraguan metodis universal. Keraguan ini bersifat universal karena dia rentang tanpa batas, atau sampai keraguan ini membatasi diri. Usaha meragukan ini disebut metodik karena keraguan yang ditetapkan di sini merupakan cara yang digunakan oleh penalaran reflektif filosofis untuk mencapai kebenaran. Pengetahuan yang diperoleh oleh manusia melalui akal indera dan lain-lain mempunyai metode tersendiri dalam teori pengetahuan. Di antaranya adalah yang pertama, metode induktif. Induksi yaitu suatu metode yang menyimpulkan pernyataan-pernyataan hasil observasi disimpulkan dalam
suatu pernyataan yang lebih umum. Dan menurut suatu pandangan yang luas diterima, ilmu-ilmu empiris ditandai oleh metode induktif ini. Suatu inferensi bisa disebut induktif bila bertolak dari pernyataan-pernyataan tunggal, seperti gambaran mengenai hasil pengamatan dan penelitian orang sampai pada pernyataan-pernyataan universal. Nah, David Hume pada tahun 1711 sampai 1716 telah membangkitkan pertanyaan mengenai induksi yang membingungkan para filosof dari zamannya sampai sekarang. Menurut Hume, pernyataan yang berdasarkan observasi tunggal betapapun besar jumlahnya, secara logis tak dapat menghasilkan suatu pernyataan umum yang tak terbatas. Dalam induksi, setelah diperoleh pengetahuan, maka akan dipergunakan hal-hal lain, seperti ilmu mengajarkan kita bahwa kalau logam dipanasi, ia mengembang. Bertolak dari teori ini, kita akan tahu bahwa logam lain yang kalau dipanasi juga akan mengembang. Nah, teman-teman, pada metode yang kedua ialah metode deduktif. Deduksi ialah suatu metode yang menyimpulkan bahwa data-data empirik diolah lebih lanjut dalam suatu sistem pernyataan yang runtut. Hal-hal yang harus ada dalam metode deduktif ialah adanya perbandingan logis antara kesimpulan-kesimpulan itu sendiri. Popper tidak pernah menganggap bahwa kita dapat membuktikan kebenaran-kebenaran teori dari kebenaran pernyataan-pernyataan yang bersifat tunggal. Tidak pernah ia menganggap bahwa berkat kesimpulan-kesimpulan yang telah diverifikasikan, teori-teori dapat dikukuhkan sebagai benar atau bahkan hanya mungkin benar. Pada metode yang ketiga, teman-teman, ialah metode positivisme. Metode ini dikeluarkan oleh Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857. Metode ini berpangkal dari apa yang telah diketahui, yang faktual, yang positif. Ia mengenyampingkan segala uraian atau persoalan di luar yang ada sebagai fakta. Oleh karena itu, teman-teman, ia menolak metafisika. Menurut Comte, perkembangan pemikiran manusia berlangsung dalam 3 tahap. Yang pertama ialah teologis, yang kedua metafisis, dan yang ketiga positif. Pada tahap teologis, orang berkeyakinan bahwa di balik segala sesuatu tersirat pernyataan kehendak khusus. Nah, teman-teman, pada tahap yang kedua ialah pada tahap metafisik. Kekuatan adikodrati itu diubah menjadi kekuatan yang abstrak, yang kemudian dipersatukan dalam pengertian yang bersifat umum yang disebut alam dan dipandangnya sebagai asal dari segala gejala. Pada tahap ini, usaha mencapai pengenalan yang mutlak, baik pengetahuan teologis ataupun metafisis, dipandang tak berguna. Menurutnya, tidaklah berguna melacak asal dan tujuan akhir seluruh alam, melacak hakikat yang sejati dari segala sesuatu. Nah, teman-teman, kali ini adalah metode yang keempat, ialah metode kontemplatif. Metode ini mengatakan adanya keterbatasan indera dan akal manusia untuk memperoleh pengetahuan, sehingga objek yang dihasilkan pun akan berbeda-beda. Harusnya dikembangkan suatu kemampuan akal yang disebut dengan intuisi. Pengetahuan yang diperoleh lewat intuisi ini bisa diperoleh dengan cara berkontemplasi seperti yang dilakukan oleh Al-Ghazali. Pengetahuan yang diperoleh lewat intuisi ini hanya bersifat individual dan tidak bisa dipergunakan untuk mencari keuntungan seperti ilmu pengetahuan yang dewasa ini bisa dikomersialkan. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam metode yang kelima, yaitu metode dialektis. Dalam filsafat, dialektika mula-mula berarti metode tanya jawab untuk mencapai kejernihan filsafat. Metode ini diajarkan oleh Socrates. Namun Plato mengartikannya diskusi logika. Kini dialektika berarti tahap logika yang mengajarkan kaidah-kaidah dan metode-metode penuturan, juga analisis sistematik tentang ide-ide untuk mencapai apa yang terkandung dalam pandangan. Dalam teori pengetahuan ini merupakan bentuk pemikiran yang tidak tersusun dari satu pikiran, tetapi pemikiran itu seperti dalam percakapan,
bertolak paling kurang 2 kutub. Hegel menggunakan metode dialektis untuk menjelaskan filsafatnya lebih luas dari itu. Menurut Hegel, dalam realitas ini berlangsung dialektika, dan dialektika di sini berarti mengkompromikan hal-hal yang berlawanan. Seperti yang pertama itu diktator. Di sini manusia diatur dengan baik, tapi mereka tidak punya kebebasan atau tesis. Yang kedua, keadaan di atas menampilkan lawannya, yaitu negara anarki atau anitesis, dan warga negara mempunyai kebebasan tanpa batas tetapi hidup dalam kekacauan. Dan yang ketiga, tesis dan antitesis. Ini disintesis, yaitu negara demokrasi. Dalam bentuk ini, kebebasan warga negara dibatasi oleh undang-undang dan hidup masyarakat tidak kacau. Nah teman-teman, sekian video presentasi dari saya menurut teori tentang epistemologi. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.